Kami dari kelompok 3, saya Rihelvi Apriani. Saya Sanur Paguci. Saya M. Akbar. Saya Nur Latifah. Saya Fauzia. Di sini kami akan menjelaskan tentang alkohol, ether, aldehid, keton, dan isomer. Yang pertama, pengertian alkohol. Alkohol adalah istilah umum untuk semua jenis senyawa turunan alkana yang mengikat gugusan nitrosil dalam kurung OH, satu atau lebih atom H ketika diganti dengan gugus fungsi tertentu akan membentuk senyawa turunan. Jadi, ketika atom H dari suatu senyawa tersebut diganti dengan gugus fungsi OH, itulah yang akan menghasilkan senyawa alkohol. 1. Reaksi alkohol. 1. Alkohol bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K. Terjadi reaksi tersebut melalui mekanisme substitusi atom H pada gugus min OH dengan logam Na atau K dan menghasilkan gas hidrogen. 2. Substitusi gugus min OH dengan halogen menggunakan reaksi PCl5 atau SOCl2 dengan reaksi 1 min dan Br membutuhkan bantuan H2SO4 pekat. 3. Bisa mengalami reaksi esterifikasi, yaitu membentuk ester melalui campuran alkohol dan asam karboksilat. 4. Alkohol bisa bereaksi dengan halogen dalam kurung kali 2 melalui reaksi substitusi radikal. 5. Alkohol bisa mengalami eliminasi menghasilkan alkena pada suhu 1800 atau enter pada suhu 1300. 6. Alkohol bisa mengalami reaksi oksidasi berupa pembakaran. 7. Reaksi oksidasi menghasilkan aldehid dan keton. Sifat-sifat alkohol. A. Sifat fisik alkohol. Titik didih alkohol relatif tinggi. Hal ini terjadi karena akibat langsung dari adanya daya tarik intermolekuler yang kuat. Ingat lagi sobat, titik didih adalah ukuran kasar dari jumlah energi yang diperlukan untuk memisahkan suatu molekul ciar dari molekul yang paling dekat dengannya. Apabila molekul terdekat melekat pada molekul tersebut dalam bentuk ikatan hidrogen, maka dibutuhkan energi yang cukup besar untuk memisahkan ikatan tersebut. B. Kelarutan. Alkohol dengan massa molekul rendah dapat larut dalam air dengan baik. Kelarutan ini lebih disebabkan oleh ikatan hidrogen antara alkohol dan air. Semakin panjang rantai karbon, maka semakin kecil kelarutan di dalam air. B. Sifat kimia alkohol. A. Dehidrasi alkohol. Dehidrasi atau melepas air ini bisa terjadi apabila asam sulfat pekat berlebih dicampur dengan alkohol dengan dipanaskan pada suhu hingga 180 Celcius. Gugus hidroksil akan terlepas dan atom hidrogen karbon terdekat juga terlepas dan membentuk senyawa alkana. Perhatikan contoh berikut. Pada keadaan lain, dengan pembahan sedikit asam sulfat pekat dan pemanasannya dilakukan pada suhu 180 Celcius, maka akan menghasilkan senyawa enter dan 2 molekul alkohol yang terlibat dalam reaksi alkohol. Melepas gugus hidroksi dan alkohol kedua melepas atom hidrogen seperti berikut. B. Oksidasi alkohol. Reaksi oksidasi alkohol bisa menghasilkan senyawa aldehid, asam karboksila atau
keton tergantung jenis alkohol dan beberapa kali dioksidasi. Skema seperti berikut. Alkohol primer, oksidasi aldehid, oksidasi asam karboksilat. Alkohol sekunder dan oksidasi keton. Alkohol tersier, oksidasi tidak bereaksi. C. Reaksi alkohol dengan natrium kalium. Alkohol kering yang tidak mengandung air dapat direaksikan dengan logam natrium maupun kalium, sehingga atom H dari gugus OH digantikan dengan logam tersebut sehingga terbentuk Na alkoholat. Berikut contohnya seperti pada gambar. Alkoholat tersebut jika terdapat air, maka akan kembali menjadi alkohol dan natrium hidroksida NaOH. D. Esterifikasi. Alkohol dengan asam alkanoat dapat membentuk ester. Reaksi ini sering disebut dengan reaksi esterifikasi. Contohnya seperti pada gambar. Fungsi kegunaan alkohol. Alkohol adalah sebutan umum untuk senyawa karbon dengan gugus fungsi OH. Contohnya metanol, etanol, gliserol, dan etilen glikol. Jenis-jenis alkohol ini memiliki fungsinya masing-masing. 1. Metanol. Alkohol jenis ini bermanfaat sebagai bahan pelarut plastik sampai bahan pembuatan pupuk. Selain itu, metanol berfungsi untuk membuat senyawa-senyawa lain seperti metil ester, asam etanoat, dan formaldehid. Etilen glikol. Salah satu manfaat senyawa ini adalah sebagai bahan anti beku, contohnya pada campuran air radiator di mobil. Fungsi ini amat membantu di negara yang memiliki musim dingin. Selain itu, kita bisa menemukan alkohol jenis ini pada bahan tambahan cat air, lem, dan lain-lain. Jenis-jenis alkohol. Berdasarkan letak gugus fungsinya, alkohol dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Alkohol primer, yaitu alkohol yang di gugus fungsinya OH terikat pada atom C primer. Contohnya CH3, CH2, dan OH. Alkohol sekunder, yaitu alkohol yang gugus fungsinya OH terikat pada atom C sekunder. Contohnya seperti pada gambar. Alkohol tersier, yaitu alkohol yang gugus fungsinya OH terikat pada atom C tersier. Contohnya seperti pada gambar. Kegunaan dari dietil ether yaitu sebagai bahan penunjang industri lain, diantaranya sebagai pelarut untuk minyak, lemak, getah, resin, mikroselusa, parfum, alkaloid, dan sebagian kecil dipakai dalam butadiena. Kegunaan lainnya yaitu sebagai media ekstraksi untuk memisahkan asam asetat maupun asam organik. Sifat-sifat ether. A. Sifat fisik ether. 1. Titik didih. Kedua, alkil pada ether yang terikat pada oksigen tidak dapat membentuk ikatan hidrogen sehingga ether mempunyai titik didih yang lebih kecil dibanding alkohol dengan massa molekul relatif yang sama. 2. Kelarutan. Ether tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul-molekulnya karena tidak ada hidrogen yang terikat pada oksigen. Tetapi jika dicampur dengan air, ether dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Oleh karena itu, ether sedikit larut dalam air. Sifat kimia ether. Ether bersifat iner seperti halnya alkana. Ether tidak bereaksi dengan oksidator, reduktor maupun basa. Sifat inilah yang menyebabkan ether banyak digunakan sebagai pelarut organik. Contoh ether. 1. Pelarut dan anestetik dietil ether dalam kurung etoksietana CH3, CH2O, CH2, CH3. Ether sangat umum ditemukan dalam kimia organik dan biokimia. Karena gugus ini merupakan gugus penghubung pada senyawa karbohidrat dan lignin. 2. Pembelahan ether. Walaupun ether tahap terhadap hidrolisis, ia dapat dibelah oleh asam-asam mineral seperti asam bromat dan asam iodat.
Asam klorida hanya membelah eter dengan sangat lambat. Metil eter umumnya akan menghasilkan metil halida. ROCH3 ditambah HBr menghasilkan CH3Br ditambah ROH. Reaksi ini berjalan via zat antara onium yaitu ROHCH3 ditambah Br-. 3. Pembentukan peroksida. Eter primer dan sekunder dengan gugus CH di sebelah oksigen eter dapat membentuk peroksida, misalnya dietil eter peroksida. Reaksi ini memerlukan oksigen ataupun udara dan dipercepat oleh cahaya, katalis Logan dan aldehid. Peroksida yang dihasilkan dapat meledak. Oleh karena ini, disporfil eter dan tetrahidrofuran jarang digunakan sebagai pelarut. 4. Sebagai basa Lewis. Eter dapat berperan sebagai basa Lewis maupun basa Bronsted. Asam kuat dapat memprotonasi oksigen, menghasilkan ion onium. Contohnya, dietil eter dapat membentuk kompleks dengan boron trifluorida, yaitu dietil eterat BF3OET2. Eter juga berkoordinasi dengan Mg dalam reagen Grignard polieter atau misalnya eter mahkota dapat mengikat logam dengan sangat kuat. Reaksi eter. 1. Reaksi eter dengan asam dengan HI dingin dengan asam iodida dingin. Eter menghasilkan alkohol dan alkil iodida dengan H2SO4 dingin. Dengan asam sulfat pekat dingin, eter dapat larut. Pemanasan larutan eter dalam asam sulfat pekat mengakibatkan terbentuknya alkohol dan alkil hidrogen sulfat. 2. Reaksi hidrolisis eter. Bila eter dididihkan dalam air yang mengandung asam atau umumnya H2SO4, terjadilah hidrolisis yang memberikan hasil alkohol. 3. Reaksi eter dengan halogen. Halogen atau klor atau brom dapat mensubstitusi atom H yang terikat pada atom C alfa atau atom C yang berikatan dengan atom O dalam suatu eter. Pengertian aldehid. Aldehid merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil. Gugus tersebut terletak di ujung rantai karbon induk yang diakhiri dengan atom hidrogen, seperti pada gambar. Beberapa senyawa aldehid yang umumnya diantaranya adalah, contohnya pada gambar berikut. Berdasarkan contoh tersebut, atom karbon pada gugus karbonil dihubungkan dengan satu atom hidrogen dan satu gugus alkil atau aril dengan rumus RCOH. Kegunaan aldehid. Aldehid disintesis melalui oksidasi alkohol primer. Persamaan reaksi secara umum adalah sebagai gambar berikut. Pembuatan aldehid. Oksidator yang digunakan adalah oksidator kuat seperti KMNO4, NaLO4 atau K2Cr2O7. Perhatikan contoh pada gambar berikut. Oksidasi alkohol primer dengan dikromat menghasilkan aldehid. Persamaan reaksi pada gambar adalah sebagai berikut. 3C2H5OH dalam kurung aki ditambah Cr2O72 min dalam kurung aki ditambah 8H+ menghasilkan 8CH3CHO dalam kurung aki ditambah 2Cr3 ditambah dalam kurung aki ditambah CH2O dalam kurung I. Selain dengan cara oksidasi alkohol primer, sintesis aldehid dapat juga dilakukan dengan reaksi Riedel-Krebs menggunakan aril halogen dan katalis AlCl3 atau AlBrO3.
Di samping itu, dapat juga dilakukan dengan reaksi Grignard-RMG-X. Gugus karbonil pada aldehid menunjukkan gugus yang bersifat polar. Hal ini disebabkan oleh atom oksigen dan karbon mempunyai perbedaan keelektronegatifan cukup besar. Kapolar gugus karbonil ditunjukkan oleh sifat fisika aldehid, seperti titik didih lebih tinggi 50-80 derajat Celcius dibandingkan senyawa hidrokarbon dengan massa molekul relatif sama. Sifat-sifat aldehid. A. Sifat fisik senyawa aldehid. 1. Titik didih relatif tinggi. Pada molekul aldehid min CHO terdapat gugus karbonil min C sama dengan O sebagai gugus fungsi. Atom C dan O berikatan rangkap dua yang terdiri atas satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Disebabkan atom O bersifat elektronegatif. Elektron yang dipakai bersama dengan C akan lebih tertarik ke arah O. Hal ini mengakibatkan timbulnya dipol, sehingga bentuk molekul senyawa aldehid tidak simetris dan bersifat polar. Kemudian sesama molekulnya dapat melakukan interaksi tarik-menarik dipol-dipol, sehingga aldehid mendidih pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan senyawa nonpolar lain yang setara. 2. Larut dalam air disebabkan sifatnya yang polar. B. Sifat kimia senyawa aldehid. A. Hidrogenasi. Aldehid dapat mengalami reaksi adisi dengan hidrogen menghasilkan alkohol primer, seperti pada gambar. B. Natrium bisulfit begin matches 14px styles open parenthesis NaHSO subscript 3 close parenthesis and styles. Adisi aldehid dengan begin matches 14px style NaHSO subscript 3 and style akan menghasilkan kristal padat yang sukar larut seperti contoh pada gambar. C. Hidrogen cyanida begin matches 14px styles open parenthesis HCN close parenthesis and styles. Adisi aldehid dengan hidrogen cyanida menghasilkan cyanohidral seperti contoh pada gambar. Mengalami reaksi oksidasi, 1 dengan reaksi Pehling, 2 dengan reaksi Tollens, 3 dengan oksidator. Reaksi oksidasi aldehid akan menghasilkan asam karbosilat. Jika formaldehid dioksidasi, maka akan dihasilkan asam format dengan reaksi seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, pengertian keton. Keton merupakan suatu senyawa organik yang memiliki sebuah gugus fungsional karbonil C sama dengan O yang terikat pada dua gugus alkil atau gugus aril atau alkil dan aril. Pada senyawa keton yang mengikat dua gugus alkil adalah atom karbon. Reaksi keton. Keton terlibat dalam berbagai macam reaksi organik. Yang pertama, adisi nukleofilik. Reaksi dengan anion alkuna terminal menghasilkan hidroksialkuna. Reaksi dengan amonia atau amina primer menghasilkan imina dan air. Reaksi dengan amina sekunder menghasilkan enamina dan air. Reaksi dengan reagen Grignard menghasilkan magnesium alkoksida dan setelahnya alkohol tersier. Reaksi dengan reagen organolitium juga menghasilkan alkohol tersier. Reaksi dengan alkohol, asam atau basa menghasilkan hemiketal dan air. Ini adalah bagian dari reaksi pelindung karbonil. Reaksi RCOR dengan natrium amida menghasilkan pembelahan dengan pembentukan amina RCONH2 dan alkana RH. Reaksi ini dikenali sebagai reaksi Haller-Borer. 2. Adisi elektrofilik, yaitu reaksi dengan sebuah elektrofil
berproduksi kation yang distabilasi oleh resonansi. Reaksi dengan iodida fosfonium pada reaksi Wittig berproduksi alkena. Reaksi dengan cairan berproduksi diol geminal. Reaksi dengan tiol berproduksi tioasetal. Reaksi dengan hidrazina atau turunan hidrazina berproduksi hidrazan. Reaksi dengan logam hidrida berproduksi logam alkosida. Selanjutnya dengan cairan berproduksi alkohol. Reaksi enol dengan halogen produksi haloketon. Reaksi pada karbon keton dengan cairan berat berproduksi keton D berdeuterum. Fragmentasi pada fotokimia reaksi Norris. Reaksi dengan halogen dan basa metil keton pada reaksi haloform. Sifat-sifat keton. A. Sifat fisik senyawa keton. Beberapa sifat yang dimiliki oleh senyawa keton diantaranya adalah titik didih. Keton merupakan senyawa yang bersifat polar. Adanya kepolaran menimbulkan interaksi antar molekul keton sehingga senyawa keton umumnya memiliki titik didih relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa non-polar yang massa molekulnya relatif sama. Keton dengan jumlah atom C rendah, C1 sampai C5 berwujud cair pada suhu kamar. Oleh karena itu, keton memiliki gugus karbonil yang polar, maka senyawa keton larut dalam pelarut air maupun alkohol. Kelarutan senyawa keton berkurang dengan pertambahannya rantai alkil. Secara terbatas, keton dapat mensolvasi ion, contoh NaL, dapat larut dalam aseton. B. Sifat kimia senyawa keton, yaitu reduksi keton dengan tambahan litium aluminium hidrida sebagai katalis untuk mempercepat reaksi akan menghasilkan alkohol sekunder. Reaksi ini juga disebut reaksi adisi hidrogen. Keton tidak dapat dioksidasi oleh reaksi Filling dan Tolen. Inilah yang membedakan keton dengan aldelit. Oksidasi keton dengan campuran natrium bikarbonat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karbon silat air dan karbon dioksida. Manfaat dan kegunaan keton. 1. Aseton digunakan sebagai pelarut senyawa karbon, misalnya untuk membersihkan cat kuku, melarutkan lilin dan plastik. 2. Aseton dapat digunakan untuk membuat kloroform, iodoform, dan isopren. 3. Pelarut untuk selulosa dalam produksi rayon. 4. Sebagai bahan pengering alat-alat laboratorium. 5. Beberapa keton siklik yang beraroma harum digunakan untuk membuat parfum. Contoh keton. Contoh-contoh keton sebagai berikut. Yang pertama, aseton dipergunakan sebagai pelarut. Yang kedua, oksaloasetat, salah satu senyawa pada anggota metabolisme glukosa. Yang ketiga, asetilaseton dalam bentuk mono, enol ditandai dengan warna biru. Yang keempat, sikloheksanona terkandung pada nilon, muskon, dan tetrasilin, sebuah antibiotik. Yang terakhir adalah isomer. Pengertian dari isomer. Isomer adalah kumpulan senyawa dengan rumus molekul yang sama, namun struktur atomnya berbeda. Isomer terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Singkatnya, isomer struktur itu yang hanya membicarakan struktur molekul saja, tanpa berbicara gimana sih bentuk 3D atau 3 dimensi dari suatu molekul. Sedangkan isomer ruang itu yang membicarakan mengenai bentuk 3D dari suatu molekul. Isomer struktur. Isomer struktur merupakan beberapa senyawa dengan rumus molekul yang sama, namun memiliki struktur molekul yang berbeda. Isomer ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu isomer posisi. Berikut adalah jenis dan contoh isomer struktur. Isomer posisi. Isomer posisi terjadi ketika posisi gugus fungsinya berubah. Contohnya pada gambar berikut. Isomer rantai. Isomer rantai yang terjadi ketika rantai molekulnya berubah. Jadi si rantai itu bisa terletak di cabang pertama, kedua, atau ketiga. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Isomer gugus fungsi. Nah, kalau isomer ini terjadi ketika ada beberapa senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Contohnya pada gambar berikut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.